Shalom, shalom. Saudara-saudara, senang sekali bisa ada di tengah-tengah saudara, di tengah jemaat YHS Palembang. Tadi pagi saudara saya sudah bersama-sama menikmati ibadah bersama-sama dengan saudara, dan sore ini saya kira beberapa jemaat yang tadi tidak datang pagi hari, tapi datang di sore hari ini, saya kira tidak berlebihan buat saya untuk harus memperkenalkan diri terlebih dahulu begitu ya, sebagai sebuah bentuk terima kasih karena sudah mengundang, sudah memberikan tempat untuk sama-sama melayani. Nama saya adalah Andre Tunggal, saudara ya, dan mungkin kalau saudara, belum ada slide-nya, nggak apa-apa. Ya, saudara kalau misalnya lihat slide saya, tampilkan deh, boleh deh, tampilkan sedikit. Kalau saudara lihat, saudara di situ ada tagline saya di atas, make it simple, make it meaningful. Sebenarnya tagline-nya begitu ya. Itu adalah tagline di YouTube saya karena saya mungkin lebih banyak dikenal orang sebagai seorang content creator, dan saya adalah seorang yang secara intensif membahas tentang Injil, membahas tentang kekristenan, membahas tentang, kalau saudara pernah dengar ada yang namanya apologetika ya. Jadi saya itu melakukan sebuah pembelaan terhadap iman Kristen, terhadap segala macam serangan, pertanyaan maupun tuduhan dari orang-orang non-Kristen kepada kekristenan ya. Banyak orang di luar sana yang menuduh bahwa orang Kristen itu menyembah manusia. Manusia dijadiin Tuhan. Atau banyak orang di luar sana yang mengatakan, orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Ya, ada Tuhan Bapa, lalu Tuhan Anak, dan kalau saudara tahu ada sebagian orang yang mengatakan bahkan bukan Roh Kudus, menyembah Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anaknya. Nah gitu saudara-saudara. Saudara, ada banyak kekeliruan dari orang non-Kristen terhadap kekristenan yang beredar berseliweran di luar sana. Ya, Tuhan yang mana? Yesus itu berdoa di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Nah sekarang yang Tuhan yang mana? Yang Bapa atau yang Yesus? Saudara, bagi kita Trinitarian sebutannya, saudara, kita menyembah Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saudara. Kita itu oke soal itu. Tetapi bagi orang yang tidak memahami, mereka akan kemudian mempertanyakan loh. Jadi sebenarnya Yesus itu manusia kan, berarti dia berdoa kepada Tuhan. Yang berdoa itu manusia, yang mendengarkan doa adalah Tuhan. Yang berdoa itu manusia. Makanya bagi mereka bilang, Yesus cuma nabi. Saudara-saudara, di luar sana ada begitu banyak berseliweran berbagai macam pengajaran yang asing. Dan itulah sebabnya kenapa saya terpanggil untuk membahas semuanya itu. Dan ada yang bertanya sama saya, Pastor, emangnya kalau Pastor bikin video begitu orang yang non-Kristen banyak yang jadi Kristen? Kalau saudara tanya saya, selalu ada. Tuhan hadirkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi jujur saya bukan bikin video untuk orang non-Kristen. Saya bikin video untuk orang Kristen. Kenapa? Karena kadang-kadang kita orang Kristen merasa sudah tahu apa yang kita percaya. Padahal kita belum benar-benar tahu apa yang kita imani itu, saudara-saudara. Nah that's why kenapa Tuhan percayakan sekitar 400.000 subscriber hari ini di YouTube, saudara-saudara, karena memang basis saya di YouTube, tapi saya juga ada di TikTok begitu, tapi saya tidak fokus di sana. Saya fokus di YouTube memang, karena YouTube adalah platform yang baik buat saya untuk bisa mengajar dan banyak orang bisa belajar lebih banyak. Jadi itu panggilan saya. Saya merasa panggilan saya adalah menjadi pengajar, dan saya juga dengan hubungan dengan YHS cukup baik. Saya berkhotbah juga di Makassar, di Malang, Surabaya, Palangkaraya, saudara-saudara, dan ini kesempatan pertama saya ketemu dengan saudara di Palembang. Senang rasanya. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh jemaat ya, senang bisa melihat wajah saudara satu-satu. Saya percaya itu wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Nah, bilang sama kiri kananmu, senang lihat mukamu diberkati Tuhan, gitu saudara ya. Nah, mukanya doang yang diberkati Tuhan, Pastor. Iya, seluruh hidupnya diberkati Tuhan. Amin. Oke, hari ini saudara-saudara saya mau membahas tentang satu topik, the blessing of forgiveness. Sebenarnya kalau saudara datang di sini, tadi rekan-rekan beberapa pengerja atau pelayan sudah ikut di ibadah raya 1. Ini adalah bagian kedua sebenarnya saudara-saudara dari khotbah saya di
ibadah raya 1 tadi. Jadi kalau saudara, saya mendorong saudara untuk saudara ada siarannya ya, Pastor nanti ya. Nah saya mendorong saudara untuk menyaksikannya di YouTube channelnya YS Palembang ya. Untuk saudara bisa melihat secara full pengajaran yang saya bagikan pada saat ini. Karena ini adalah bagian yang kedua saudara. Jadi saya berharap saudara dapat double porsi di sini ya. Saudara dapat double porsi. Nah saudara, Kejadian 41 ayat 51 52. Mari kita lihat sama-sama bagian firman Tuhan ini. Kita membaca bagian firman Tuhan ini sama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Tuhan telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim sebab katanya, Tuhan membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Oke, ibadah yang pertama saya membahas Efraim. Nah ini ibadah yang kedua, saya membahas Manasye. Efraim, Tuhan membuat aku mendapat anak. Ya, jadi saya bahas topiknya adalah fruitful suffering. Jadi saudara bisa nanti saksikan sekali lagi. Tapi kali ini saya akan membahas tentang nama yang pertama, anak yang sulung. Manasye, Tuhan telah membuat aku lupa akan kesengsaraan, kesukaran, dan kepada rumah bapakku. Saya tidak tahu saudara, beberapa saya lihat ada beberapa anak muda. Saudara kenal nggak atau tahu nggak dengan nama Taylor Swift? Tahu nggak? Tahu dong ya. Yang sudah tidak merasa muda, yang udah tua, ya udah terima nasib aja ya. Kalau taunya Toliongto ya sudah ya. Kalau taunya apa namanya, saya nggak tahu lagi. Teresa Teng, nah itu sudah nasib saudara ya. Atau siapalah saya tidak tahu lagi namanya. Taylor Swift, ya tolong tampilkan slide-nya. Dia mengatakan begini, there's nothing I do better than revenge. Jadi ada satu lagu yang dia bikin yaitu Better Than Revenge ya. Dan dia mengatakan, nggak ada yang lebih baik yang bisa saya lakukan selain balas dendam. Itu kata Taylor Swift. Ya tentunya Taylor Swift ingin kasih tahu sama kita bahwa sebenarnya tahu nggak ada satu kekuatan yang luar biasa yang bisa muncul di dalam diri seorang manusia. Kekuatan itu namanya kepahitan. Ada satu kekuatan yang begitu luar biasa menakutkan. Begitu powerful. Kekuatan itu namanya kepahitan, benci, dendam. Dan kekuatan itu bisa saja mempengaruhi seorang manusia begitu kuatnya. Sampai-sampai apa? Obsesinya, kehidupannya, pikirannya, jiwanya diarahkan selalu pada apa? Kebencian. Jadi bahan bakar hidupnya itu kebencian, saudara-saudara. Bahan bakar hidupnya itu kepahitan. Saudara, pada tahun 2012, next tolong tampilkan slide-nya. Pada tahun 2012 terjadi sebuah tragedi penembakan di sebuah lokasi, saudara-saudara, namanya Sandy Hook di Amerika. Dan pada waktu itu saudara-saudara, seorang pemuda menembak secara membabi buta 26 orang murid sekolah di Sandy Hook di negara bagian Connecticut itu. Next, pemuda itu namanya adalah Adam Lanza. Siapa dia? Dia itu adalah seorang yang waktu di sekolah dibully sama teman-temannya. Kalau saudara lihat, maaf ya mukanya tuh, wah itu sayang ada kena hitam-hitam ya. Kalau saudara lihat mukanya, mukanya itu bullyable saudara-saudara ya. Tahu bullyable ya. Pokoknya mukanya itu enak untuk dibully, modelnya kayak orang plongo-plongo gitu. Oh gitu saudara-saudara ya. Dan memang dia itu adalah bahan bulian, dibully di Bapak Ibu tahu bully ya? Tahu ya? Saya ngomong bully nanti bingung juga ini bully apaan gitu ya. Dibully di apa ya bahasa Indonesia dibully ya? Dirundung, dikerjain saudara-saudara ya, sama teman-temannya, dan dia itu merasakan kekecewaan, kemarahan karena dia tidak bisa balas. Akhirnya saudara, setelah dia lulus sekolah, lalu kemudian saya tidak tahu dia kerja apa, akhirnya dia pelan-pelan nabung untuk beli senjata api. Dan dia beli senjata api, dan hari itu saudara-saudara di bulan Desember tahun 12, dia tembak anak-anak murid yang ada di sana sebagai satu bentuk dari apa? Sebagai bentuk dari pembalasan dendam karena dia dulu pernah dibully. Pastor, itu anak-anak sekolah gak bersalah dong? Iya,
Pokoknya dia tidak mau tahu. Pokoknya yang dulu dia dibully sama anak-anak sekolah ini, dia tembakin aja. Mau benar gak benar, dia tembakin aja. 61% peristiwa penembakan yang ada di Amerika itu didasari atas kepahitan. Peristiwa kepahitan, pembulian dan sebagainya, saudara. Nah, saudara, saya tentu tidak ingin mengatakan bahwa ini kejadian bakal terjadi di antara kita. Tolak dalam nama Yesus, saudara-saudara ya. Tetapi maksud saya adalah cerita-cerita ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa manusia seringkali tidak bisa berhadapan dengan yang namanya kekecewaan. Manusia seringkali tidak bisa berhadapan dengan sakit hati. Padahal adakah di dalam hidup saudara dan saya yang tidak pernah mengalami kekecewaan? Namanya manusia pasti saudara pernah kecewa. Yang namanya manusia pasti saudara pernah sakit hati. Tapi seringkali yang namanya kecewa dan sakit hati kita bawa di dalam hidup. Dan itu mempengaruhi pikiran kita, jiwa kita, dan akhirnya jiwa kita sendiri yang sakit. Saya nggak tahu hari ini saudara-saudara berapa banyak dari saudara yang kalau gali dalam hidup saudara, saudara ngalami kepahitan. Mungkin saudara bisa saja kepahitan dengan orang tua. Bisa saja saudara kepahitan dengan pasangan. Bisa saja saudara kepahitan dengan teman kerja. Saudara kepahitan dengan teman bisnis, kepahitan dengan atasan, kepahitan dengan macam-macam saudara-saudara bisa jadi. Dan tanpa sadar itu kita bawa terus. Tanpa sadar itu kita bawa dalam hidup. Ya kita tidak sampai seperti Adam Lanza yang nembakin orang for sure. Semoga tidak dan tidak akan pernah saudara-saudara. Tetapi hari ini saudara menjalani hidup dalam belenggu. Saudara menjalani hidup dalam apa? Dalam ketidakberesan. Saudara tidak mampu melihat pekerjaan Tuhan. Padahal hari ini saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara kalau saudara kepahitan, ada seorang juga yang pernah ngalamin kepahitan, namanya Yusuf itu sendiri. Yusuf itu saudara kalau ngomong kepahitan, banyak kepahitannya. Dijual oleh saudara-saudaranya, betul ya? Dibuang, dijual. Saudaranya sendiri yang menjual dia, satu papa. Bukan cuma itu saudara-saudara, dia dijual jadi budak, dia bekerja di rumah Potifar, kita tahu sama-sama. Dia difitnah, betul ya? Padahal waktu itu dia berusaha untuk hidup benar. Dia berusaha untuk apa? Dia berusaha untuk berlaku benar. Dia bilang sama istri Potifar, Tante Poti namanya. Kok pastor tahu? Ya saya nggak tahu, saya karang-karang aja. Tante Poti namanya. Si tante bilang, udahlah Om Poti lagi jalan. Ayo kita sama-sama main gaple. Mungkin ya saudara ya. Ayo sama-sama kita main petak umpet begitu kan ya. Tapi Yusuf bilang jangan, aku tidak mau berdosa kepada Tuhan. Lu luar biasa loh saudara-saudara Yusuf itu. Tapi karena dia tidak mau berdosa malah dia difitnah. Padahal kalau dia, ya udahlah tante pasrah deh mau bagaimana. Emang roh penurut tapi daging lemah, kan begitu. Dia terhindar dari masalah. Tapi justru karena berlaku benar dia jadi masalah. Halo. Hari ini kita berpikir kalau kita hidup benar, masalah akan jauh. Kebanyakan kita berpikirnya begitu enggak? Kita berpikir kalau saya hidup benar, kalau saya berlaku benar maka Tuhan pasti bela. Betul? Kalau saya jauh berlaku jahat maka Tuhan pasti tidak bela, masalahnya banyak. Saudara, kadang-kadang logika berpikir kita tidak sama dengan cara mainnya Tuhan. Saudara mesti mengakui itu di hadapan Tuhan. Kadang-kadang saya bukan berarti bilang kalau begitu saudara berhidup jahat aja. Bukan. Tetapi hidup benar tidak selalu langsung diikuti dengan kemujuran. Saya kasih tahu. Halo. Saya tidak tahu ini jadi isu atau tidak, beberapa teman-teman yang masih sekolah. Engkau tidak nyontek sama temanmu yang nyontek. Saya tanya nilai mana yang lebih bagus? Hah? Nilai yang tidak nyontek atau nyontek? Pada kebanyakan kasus yang lebih bagus nilainya yang mana yang bagus? Yang nyontek. Jangan jadi orang Kristen yang kemudian karena aku tidak nyontek pasti nilaiku lebih bagus. Keluar nilaimu tidak lebih bagus, kecewa sama Tuhan. Itu namanya kau bodoh. Halo? Bodoh. Antara curang dan tidak curang mana yang lebih kaya? Antara curang sama tidak curang mana yang lebih kaya? Cuan lebih gede. Sekarang saya tanya.
pada kebanyakan kasus, saya ulang ya, pada kebanyakan kasus yang lebih cuan yang curang. Terimalah itu. Tapi pastor, kalau hidup benar bukannya diberkati Tuhan. Makanya tadi saya bilang, kalau berlaku benar tidak selalu diikuti langsung oleh kemujuran, saya kasih tahu. Justru pada kebanyakan kasus berlaku benar konsekuensinya apa? Malah kurang mujur, tidak mujur, atau tidak lebih baik daripada orang yang tidak takut Tuhan. Tapi pastor, kenapa begitu? Karena memang tujuan hidupnya bukan mujur. Tujuan hidupnya adalah memikul salib. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya dan menyangkal dirinya. Itu Injil loh, jangan potong-potong. Tapi pastor, kalau gitu gak diberkati Tuhan loh. Pada waktunya diberkati Tuhan. Saya percaya itu banget. Saya percaya Tuhan adil. Maka pada waktunya dia akan bekerja. Tapi kalau waktunya belum datang gak usah nuntut kebanyakan. Paham saudara maksudnya? Kalau waktunya belum datang, terimalah dan tunduklah pada kebaikan Tuhan dan rencananya Tuhan. Yusuf punya seribu satu alasan untuk kecewa sama orang. Dia berlaku benar tapi dia masuk penjara. Bahkan bukan cuma itu, dia di penjara saudara-saudara, dia dilupakan sama teman-temannya. Tapi apa yang Yusuf katakan? Kejadian 41:51 saudara-saudara. Waktu Yusuf diangkat Tuhan dari penjara, kita tahu ceritanya dia diangkat. Dia dipromosikan Tuhan pada waktu Tuhan. Dia udah siap saudara-saudara, kapasitasnya udah lengkap. Bisa manage, bisa kerja, berhadapan dengan birokrasi. Itu berkat di ibadah raya pertama, saudara. Jangan lewatin saudara ya. Tuhan memperlengkapi Yusuf melalui penderitaan, proses, aniaya dan sebagainya, kekecewaan. Tuhan bentuk dia jadi lengkap. Sampai ketika dia, slide tampilkan. Ketika dia punya anak, dia kasih nama anaknya Manasye. Apa artinya? Tuhan membuat aku lupa akan kesukaran dan kepada rumah Bapakku. Keren ya. Saudara, kalau saudara baca baik-baik ini, Yusuf itu bukan bilang lupa kepada kesukaranku. Dengan kata lain gini saudara, simpelnya begini. Keadaan dia sekarang itu membuat dia jauh bersyukur. Sampai-sampai kesukaran-kesukaran dia itu tidak ada artinya. Halo? Artinya apa? Anugerah kebaikan Tuhan yang dia dapat, berkat Tuhan yang dia dapat itu membuat dia tuh sampai bisa melihat, iya semuanya kesukaran itu lewat. Hari ini aku bersuka cita, hidupku diberkati Tuhan. Nah gitu kira-kira. Tapi kalau saya perhatikan, dia bukan cuma bilang, tampilkan silakan slide berikutnya. Dia bukan cuma bilang aku lupa akan kesukaran, tapi lupa akan rumah Bapakku. Bukannya Yusuf mau kurang ajar ya, lupa sama bapaknya, bukan ya. Tapi dia lupa akan apa? Rumah Bapakku itu apa maksudnya? Hah? Rumah Bapakku itu apa maksudnya saudara? Segala kenyamananku yang dulu. Hari ini saudara-saudara banyak orang itu gagal move on. Kepahitan bukan pada orang, tapi kepahitan pada apa? Situasi. Berapa banyak saudara pernah ketemu sama orang yang bilang begini, dulu ya saya tuh kaya. Dulu ya saya itu sebenarnya punya mobil banyak. Dulu aku sukses, tapi aku ditipu orang. Begini, begitu. Gagal move on. Pengen banget untuk cerita dulu hal-hal yang lampau. Saya tuh dulu begini, cerita dulu. Tidak bisa menerima keadaan. Nah itu loh saudara-saudara. Gagal move on jadi orang. Gak bisa hidup di zaman sekarang. Selalu mikir yang dulu-dulu. Kalau saya gak dijahatin orang, wah sekarang saya mungkin udah jadi pejabat. Nah mulai saudara ya. Kalau gini, saya begini. Gini, saya begini. Halo, saudara sedang kepahitan pada situasi. Terimalah kenyataan itu. Saudara sedang kepahitan pada dunia, pada lingkungan, pada apa yang terjadi. Saudara mungkin gak kepahitan sama orang bisa jadi. Tapi saudara bisa jadi orang yang begini. Kalau misalnya ya aku lahir dari keluarga kaya. Kalau misalnya ya aku lahir dari begini. Wah
saudara sibuk dalam hidup menyalahkan begitu banyak orang-orang di luar saudara. Menyalahkan situasi di luar saudara. Itu artinya apa? Saudara tidak berdamai dengan situasi. Dan Yusuf punya 1001 alasan untuk tidak berdamai. Saya kasih tahu, orang yang tidak berdamai dengan hidupnya sendiri adalah orang yang paling sengsara. Karena isinya selalu apa? Kepahitan, 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 kepahitan. Itu jadi masalah. Kalau saudara perhatikan baik-baik, Yusuf itu mengalami begitu banyak permasalahan. Slide tolong ditambah. Masuk penjara, dianiaya, diperlakukan tidak adil maksud saya. Menjadi budak saudara-saudara. Dia mengalami begitu banyak kesukaran-kesukaran. Dan dia selalu bisa jadi orang yang selalu akan bilang, enak ya di rumah bapakku. Aku tidak usah kerja, dia bisa begitu. Tapi kalau saudara ikut baik-baik, makanya saya selalu dorong dari tadi, saudara jangan lewatin khotbah di yang pertama, tampilkan C.S. Lewis. Saudara mesti menerima sebuah kenyataan, yang C.S. Lewis, 2 slide sesudah ini. Saudara mesti menerima kenyataan bahwa Tuhan itu seringkali menggunakan rasa sakit untuk membentuk saudara dan saya. Tuhan seringkali menggunakan kesukaran untuk supaya mental kita tambah kuat. Saudara tidak akan bisa six pack tanpa, ada yang bisa six pack karena tidur aja? Nggak ada. Saudara mesti latihan, saudara mesti usaha, baru bisa six pack, betul? Ada yang di sini lahir langsung pinter, langsung ngerti kalkulus, fisika kuantum, ada? Nggak ada. Saudara mesti belajar, betul? Proses hidup yang normal itu adalah harus ada disiplin, harus ada kesukaran, harus ada yang namanya proses, baru ada hasil. Berbahaya saudara adalah orang-orang yang dapat hasil tanpa proses. Saya kasih tahu itu bahaya. Kenapa? Karena saudara tidak teruji. Hari ini saudara dunia ngajarin kita cari hasilnya. Lupakan prosesnya. Saya kasih tahu. Kalau saudara hidup berdasarkan dunia, maka siap-siap cepat atau lambat. Saya bukan bernubuat, tapi saya warning saudara. Sebagai seorang yang menyuarakan kebenaran, hidupmu akan berantakan. Kalau saudara selalu cari hasil tanpa proses. Saudara selalu cepat, tapi gak mau lewatin prosesnya. Hati-hati dengan mental kayak begitu. Cepat atau lambat engkau menyesal. Percaya sama saya. Dunia itu selalu harus lewat proses. Nah proses itu yang seringkali kita tidak mau. Kita maunya instan. Maaf ya, kita pengen mujizat. Saya tidak anti mujizat. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Bahkan saya percaya bahwa seringkali dalam hidup kita Tuhan bikin mujizat kitanya gak sadar. Saya percaya Tuhan akan kebaikannya, Tuhan itu luar biasa. Tapi jangan jadi orang yang selalu carinya mujizat melulu. Berhati-hatilah. Itu artinya saudara selalu jadi anak kecil. Apa bedanya anak kecil sama orang dewasa? Anak kecil itu selalu cari gratifikasi. Saudara lihat ya? Pengennya dapat sesuatu yang dia minta, betul? Orang dewasa bedanya dengan anak kecil apa? Orang dewasa tuh tahu bahwa tidak semua yang dia minta itu harus diturutin. Setuju? Kekristenan saudara sudah berapa tahun? Tapi kekristenan saudara kayak gimana? Bagaimana saudara melihat prosesnya Tuhan? Yang selalu saya dorong dan saya katakan adalah proses Tuhan itu selalu baik. Meskipun terasa tidak enak. Tapi percayalah bahwa dia selalu kasih kekuatan di saat-saat tidak enak itu. Amin. Nah itu yang C.S. Lewis bilang, tampilkan sekali lagi. Bahwa Tuhan itu selalu menggunakan atau seringkali menggunakan rasa sakit, kecewa untuk mendewasakan kita. Jadi apa yang mesti kita ubah? Paradigma. Kita tidak suka kecewa, kita tidak suka sakit hati. Tidak ada dari saudara yang berdoa, Tuhan hari ini kecewakan aku. Enggak ada. Betul ya? Tuhan aku percaya
maka aku akan mengalami rasa sakit hati. Bukan, gak ada saudara. Saya pun tidak pernah berdoa begitu. Tapi paradigma kita harus berubah. Kalau dikecewakan, kita harus mampu melihat di balik kekecewaan ini ada pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan buat saya. Kita harus mampu melihat bahwa di balik hujan, di balik badai itu akan ada pelangi. Betul? Di balik proses akan ada hal yang baik. Kalau saudara paradigmanya benar, maka saudara akan mampu berdamai dengan kekecewaan itu. Saya bukan bilang jadi orang jangan kecewa. Enggak lah, saudara enggak jadi manusia kalau saudara enggak pernah kecewa. Kecewa ketika apa? Kecewa ketika mungkin saudara-saudara teman mengecewakan kita. Kecewa ketika situasi tidak seperti yang kita harapkan. Kecewa enggak? Wajar kecewa. Tapi di dalam kekecewaan selalu lihat ini sebagai apa? Oh, ini proses Tuhan buat saya. Proses Tuhan untuk mendewasakan saya. Proses Tuhan untuk membentuk saya. Supaya apa? Supaya saya kuat. Jadi jangan pernah takut untuk sulit dalam hidup. Pastor, kok khotbahnya kali ini kayak saya ngomong sesuatu yang realistis kepada saudara. Bagaimana seharusnya kita melihat bagaimana Tuhan itu mengizinkan hal-hal yang maaf ya, buruk, tidak baik bagi kita. Tapi dia sebenarnya sedang pakai yang buruk itu untuk hal yang indah. Next. Sama-sama kita baca Kejadian 50 ayat 20. Nah ini 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi kalau hari ini manusia merugikan engkau, bilang kepada hidupmu di depan kaca, bilang Tuhan sedang membuat sesuatu yang indah untuk hidupku. Begitu mentalitas anak-anak Tuhan. Halo? Kalau hari ini manusia sedang merugikan engkau, bilang manusia boleh bikin yang jahat, tetapi Tuhan lagi bikin yang baik. Jangan kalah sama si jahat. Iblis itu kerjanya apa? Mengintimidasi engkau, menghancurkan engkau, membuat engkau tidak mampu melihat kuasa Tuhan. Dia cuma berputar-putar dengan pakai apa? Kita putar perasaan kita, gak bisa tidur. Kenapa ya? Saya udah baik sama dia, tapi dia jahat sama kita. Itu ya Tuhan nih, tidak bisa tidur sampai tengah malam jam 3. Gara-gara apa? Gara-gara sakit hati. Saudara, siapa yang rugi? Siapa yang rugi saya tanya? Kita sendiri. Dia yang bikin kita sakit hati lagi tidur enak. Ngorok abis makan babi. Kita sakit hati setengah mati sampai pagi. Tidak ada gunanya. Mulai hari ini ubah mindset kita. Amin. Ubah. Saya bukan mengajarkan saudara kalau gitu saudara bilang kalau gitu ayo kecewakan saya. Bukan. Itu namanya saudara aneh. Tapi maksudnya begini, kalau terjadi saudara kecewa, sakit, doa saudara belum seperti waktu saudara berdoa belum dijawab Tuhan dan sebagainya. Selalu bilang Tuhan itu sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara menghadapi kekecewaan, bukan saudara lari. Saudara berhadapan dengan kekecewaan, berdamai dengan kekecewaan itu. Berdamai dengan situasi itu. Berdamai dengan segala macam yang saudara memang tidak suka. Terimalah, kenapa? Karena saya mengalami Tuhan. Udah gitu aja. Itu namanya anugerah. Anugerah itu apa? Bukan karena kita yang bisa bikin hidup ini benar. Cuman Tuhan yang bikin hidup ini benar. Simple. Jadi kita tuh gak usah stres jadi orang. Ada orang stres gara-gara apa? Aduh saya sakit, gak sembuh-sembuh. Pikir terus. Justru pikiran, kekecewaan itu mengeringkan tulang. Tapi hati yang gembira adalah obat. Hari ini aduh pastor tangan masih sakit. Biarin. Jaga baik-baik semua. Yang penting jangan bikin celaka diri begitu kan. Selebihnya dengan tangan sakit aku tetap mengangkat tangan untuk Tuhan. Indah sekali. Halo? Halo? Itu mentalitas yang benar. Next. Makanya ketika Yesus mengatakan Tuhan itu membuat aku lupa. Kesukaran
rumah bapakku, Yusuf itu berhasil berdamai dengan apa? Next, sampai full aja, tunjukin sampai full. Yusuf itu berdamai dengan situasi-situasi hidupnya. Hari ini saudara-saudara banyak di antara kita gak bisa berdamai. Kita kalau lihat rumput tetangga, enak ya jadi orang ya, dia kaya. Enak ya ini ya, orang tuanya lengkap, maaf ya. Orang tua saya broken home. Enak ya. Kalau kau begitu terus, saya kasih tahu. Semua orang prinsipnya tuh rumput tetangga pasti lebih hijau. Kau bikin susah diri sendiri. Pagi-pagi saudara-saudara, suami minum kopi, harum enak. Tiba-tiba istri lihat HP, mukanya brot. Muka bangka kayak pepaya. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Ada apa? Ini teman SMP sama suaminya diajak ke Jepang. Oh, tapi tahu nggak rumah sebelah sudah beli mobil baru? Tetangga depan dia dibelikan tas baru. Oh, itu kopi yang dari harum pahit langsung rasanya. Suami bilang begini, tahu teman SMA Joni, tahu istri baru. Ibu-ibu mau suami dapat istri baru? Nggak mau kan? Nah. Hidup itu rumusnya simple. Jalani, percaya. Percaya, jalani. Rumusnya simple. Pastor enak, abis soalnya pastor dekat sama Tuhan. Bertobat. Bukan cuma pastor yang dekat sama Tuhan, saudara pun dekat sama Tuhan. Bertobat. Halo, saya tidak lebih baik dari saudara. Saya tidak lebih suci dari saudara. Saya tidak lebih kudus dari engkau. Kita semua adalah umatnya Tuhan. Yang patut ditinggikan cuma Tuhan, kita hambanya. Hidup tuh simple. Jalani, percaya, jalani. Udah. Nggak usah terlalu banyak cincong, babi bu, tapi begini. Kau bikin susah hidupmu sendiri. Ketika apa? Kau gak bisa berdamai dengan situasi. Saudara tahu lagu ini gak? Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Saudara tahu lagu itu tuh backgroundnya apa? Lagu itu ditulis oleh seorang yang diperkosa. Pahit loh, pahit sekali. Saya bukan perempuan, saya laki-laki. Tapi saya merasa kalau saya jadi perempuan diperkosa, aduh. Tapi orang itu mampu mengatakan, aku mencintai segala yang terjadi. Saya merinding loh ngomongnya. Bisa gak kita jadi orang yang bilang begini, Tuhan, yang terjadi dalam hidupku baik. Orang tuaku jahat meninggalkan aku. Tuhan baik. Kenapa? Ya baguslah kalau teman-teman orang tuanya utuh, bertanggung jawab, puji Tuhan. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat aku. Dia tahu cara membentuk aku. Melalui kejadian yang buruk itu. Bukan membenarkan ya saudara ya. Tapi melalui semua yang buruk itu, Tuhan lagi buat aku jadi indah. Bahagia engkau dalam hidup. Paling bahagia. Kenapa? Yes, berikan kemuliaan buat Tuhan, jangan setengah-setengah. Kenapa? Karena kita jadi orang yang jalani hidup itu dalam anugerah Tuhan. Kenapa? Karena orang lain lemah. Gara-gara apa? Waduh, gara-gara begini dan begini, masalah dikit. Orang semua tuh tahu nggak, dalam diri kita tuh ada satu berhala namanya berhala kontrol. Kita tuh ingin mengendalikan segalanya. Betul nggak? Betul nggak? Kita tuh ingin mengendalikan segalanya. Ketika sesuatu tidak terkendali, kita udah kelabakan setengah mati. Sadar nggak itu berhala? Kita mungkin nggak simpan patung. Kita mungkin nggak simpan jimat-jimat. Tapi berhalanya tuh dalam hati. Kita pengen mengendalikan segalanya. Tapi ketika sesuatu terjadi tidak seperti yang kita inginkan, wah kita setengah mati. Tahu enggak? Kamu tuh sedang menyusahkan hidupmu sendiri.
Saya bukan bilang berarti saudara jadi orang tidak, bukan, tapi jalani hidupmu berdamai. Maka engkau akan ngalamin kedamaian yang tidak pernah engkau rasakan. Tidur enak, jalani hidup enak. Kenapa? Puji Tuhan. God is in control. Bapakku tidak lepasin tangannya. Udah gitu aja. Enak tuh hidup kayak gitu. Next. Jadi Yusuf itu bisa melupakan sakit hatinya. Dia melupakan kenyamanannya. Dulu nyaman, iya enak. Lewat sudah. Kenapa? Aku hidup hari ini. Next. Jadi ketika Tuhan membuat aku lupa, nasya itu bahasa Ibraninya, di fullin aja. Artinya apa? Aku tidak lagi hitung-hitungan. Tuh. Kalau saudara sampai sekarang masih jadi orang yang masih perhitungan. Dulu ya, dia pernah ya bikin salah begini dan begitu. Aduh saudara jadi orang paling gak bahagia. Saudara harus bisa melupakan. Sama seperti Tuhan tidak perhitungan sama kita. Halo? Saudara kalau Tuhan perhitungan sama kita jadi apa kita? Kalau Tuhan perhitungan sama kita, kita jadi apa? Mati berjamaah kita. Dia perhitungan sama kita, habis kita berkatnya tutup semua. Kalau dia betul-betul perhitungan sama kita, Tuhan aku kan sudah ke gereja. Iya kau gereja tapi kau main HP. Perhitungan Tuhan sama kita, mati kita. Betul? Tuhan aku kan sudah bayar persembahan. Kau bayar persembahan dari kelimpahanmu. Kau bayar persembahan tapi kau lebih peduli beli aksesoris untuk mobilmu. Kalau Tuhan perhitungan sama kita, mati kita. Saya ulang ya. Bikin jadi quotes, pasang di Instagram. Kalau Tuhan perhitungan sama kita, mati kita. Tapi indahnya Tuhan itu, dia tuh bukan Tuhan baperan. Bukan Tuhan yang perhitungan sama kayak kita. Perhitungan sampai. Enggak, dia Tuhan yang penuh anugerah. Karena dia Tuhan yang penuh anugerah. Dia mengasihi, mengampuni. Enggak hitung-hitungan terus sama kita. Maka kita harus belajar untuk melupakan. Dan enggak usah perhitungan terlalu banyak. Kita harus belajar jadi orang yang hidup itu dengan apa? Pengampunan. Berdamai dan mengampuni. Next. Pernah nonton film ini? Nah ini susah kalau ngomong Bapak Ibu ini susah. Mereka bekerja terus. Anak-anak muda pernah nonton enggak? Nah nonton juga, kalian rajin belajar ya. Bagus ya, bagus. Ini film serial. Judulnya The Glory. Ada yang tahu sebelah kanan ini siapa namanya? Saya tiba-tiba lupa juga siapa namanya. Aduh cewek itu. Song Hye Kyo. Ya ampun. Ya. Song Hye Kyo. Ini menceritakan tentang seorang yang dibully. Dan dia itu akhirnya jadi anak yang dibully di sekolah. Saudara tahu film ini menceritakan dia tumbuh besar jadi seorang yang sukses di pekerjaan. Tapi dia tujuan cuma satu. Apa? Balas dendam sama yang di sebelah kiri itu. Yang sebelah kiri itu ngebully dia terus. Dia cuma tujuannya satu. Saya harus celakakan hidupnya dia. Film ini mungkin film fiksi saudara. Tapi film ini menceritakan apa? Satu kebenaran yang bikin saya itu tertarik. Next. Temannya namanya Mr. H. Ya. Dia ngomong begini. Kalau kamu sudah balas dendam. Apakah kamu bahagia? Kalau kamu udah bisa balas dendam, kamu bahagia enggak? Saudara tahu Song Hye Kyo itu tadi, gak bisa jawab, dia cuma diam. Artinya apa? Selama ini dia gak benar-benar mikir, sebenarnya buat apa sih dia balas dendam? Apa untungnya sih buat dia? Hanya untuk melunasi rasa sakit hati. Next, kepahitan saya kasih tahu, itu kanker. Kalau saudara hari ini minta mujizat kesembuhan, mungkin mujizat pertama yang harus saudara minta adalah hati yang mau mengampuni. Saudara sembuh, saudara pulih. Pulih dari apa? Banyak hal yang membelenggu engkau. Dan saya percaya kasih itu yang akan memutuskan belenggu kepahitan. Next. Jadi tanda kita itu dikuasai oleh Roh Kudus adalah kalau kita bisa memutuskan kepahitan kita.
Saudara tahu berkatnya Yusuf itu apa? Dia mampu melihat pekerjaan Tuhan. Dia mampu melihat tangan Tuhan melalui kekecewaan, rasa sakit, penderitaan. Dia mampu melihat itu. Sampai dia bilang, manusia merekakan yang jahat, Tuhan merekakannya untuk kebaikan. Engkau diberkati berlipat kali ganda. Kenapa? Bukan cuma keadaanmu pulih, hatimu pulih. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kadangkala saudara, saya tidak tahu, saudara yang datang di gereja, saudara beribadah, apa yang saudara telah alami dalam hidup. Hari ini firman Tuhan saya percaya berbicara kepada engkau dan saya. Adakah kau hari ini yang datang, kau masih belum bisa mengampuni orang-orang yang hari ini bersalah dalam hidup? Atau bahkan mungkin engkau bukan sakit hati kepada orang, tapi engkau sakit hati terhadap situasi. Engkau marah. Engkau marah kenapa hidupmu tidak sebaik orang lain. Engkau marah. Engkau merasa engkau sudah baik, tapi kenapa ada orang jahatin engkau. Engkau marah dan engkau tidak bisa menerima kenyataan. Tahukah engkau, kita tidak mampu mengampuni karena kita tidak mampu melihat pekerjaan Tuhan. Tapi hari ini saya percaya firman Tuhan berbicara kepada engkau dan saya, bahwa Tuhan mampu mengubah yang pahit jadi manis. Tuhan mampu untuk menciptakan pelangi sesudah badai itu. Tuhan mampu untuk mengubah situasi yang buruk dalam hidupmu menjadi indah pada waktunya Tuhan. Kalau engkau mampu percaya kepada Tuhan, maka engkau akan mampu untuk berdamai dan mengampuni. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang